وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Ma hiya ahammiyatu talqinil tiflil aqidatas sahihah? Apa pentingnya kita harus mentalkinkan, mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan anak kita akidah yang sahih? Wa mata takunu dzalik? Kapan cocoknya? Ya. Kapan cocoknya kita mengajarkan itu semua? La syakka anna ghayat tarbiyati fil Islam tatamatsalu fi ikhlasil ubudiyyati lillahi ta'ala. Tidak diragukan lagi bahwasanya target daripada tarbiyah ataupun pendidikan Islamiyah yaitu untuk mewujudkan keikhlasan, memurnikan penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana tujuan daripada hikmah ataupun tujuan diciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya memurnikan. Ai liwahidun, yaitu hanya untuk menghambakan diri menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua tarbiyah yang kita berikan kepada anak-anak kita sebenarnya intinya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin agar dia berakhlak baik, sopan santun, itu nanti mengerucut pada tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa gharsul aqidati safiyati min nufusin nasyi'ah, dan juga yaitu untuk menanamkan akidah yang murni dalam diri seorang pemuda. Wa ta'limuhum usulal iman, mengajarkan kepada mereka pondasi-pondasi dasar keimanan. Wa arkanal Islam, dan rukun Islam. Ya, dan rukun Islam. Bil hikmah, tentunya dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan peringatan yang baik. Wa bisyaklil mubsit alladhi yudriku tifl, yaitu dengan cara yang mudah, dengan cara yang sederhana yang bisa dimengerti ataupun yang mudah difahami oleh seorang anak. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, tentunya ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang rukun iman, tentang rukun Islam, ya, metode pengajaran kita terhadap anak-anak tentu akan berbeda dengan metode pengajaran kita terhadap orang yang sudah dewasa. Ya. Dari sisi penyampaian, metode penyampaian, pemilihan bahasa tentu akan berbeda ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seorang pendidik yang faham, ya, dengan kondisi orang yang akan dia didik, ya, dia akan menggunakan metode yang paling mudah, ya, yang paling mudah difahami dan dicerna oleh orang yang dia didik. Demikian juga halnya dengan anak-anak ikhwah. Ketika kita mengajarkan akidah sahihah, walaupun kontennya sama, walaupun isinya sama dengan apa yang kita ajarkan kepada orang dewasa, tapi tentunya harus dengan metode yang lebih mudah. Ya. Dengan metode, dengan bahasa yang lebih mudah, yang lebih sederhana dan mudah difahami oleh anak-anak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa hadza amrun balighul ahammiyatu fil manhajit tarbiyatil islamiyah. Dan ini perkara yang sangat penting sekali, ya. Ini perkara yang sangat penting sekali dalam manhaj pendidikan Islam. Itu dia. Jadi ya seorang pendidik harus belajar bagaimana cara ataupun metode memberikan pelajaran akidah yang sahih kepada anak-anak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian fallahu subhanahu wa ta'ala qad tufaddilu ala bani Adam bi amraini huma aslus sa'adah.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan kepada anak-anak Adam dengan dua hal, dan dua hal ini merupakan pondasi untuk mendapatkan hidup yang sejahtera. Pertama apa ikhwah? Anna kulla mauludin yuladu al fitrah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya semua anak Adam itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Belum terkontaminasi dengan apapun, baik berupa kesyirikan maupun berupa kemaksiatan. Suci, putih, bersih, itu bagaikan kertas putih yang belum ada orat-oratnya. Itulah kondisi anak Adam yang lahir ke muka bumi ini. Kama fi sahihaini, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir di atas fitrah, suci. Ya, kelanjutannya fa'abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah yang telah mengotori dia. Ada yang membuat dia berubah menjadi orang Yahudi, menjadi orang Nasrani, atau menjadi Majusi. Jadi kedua orang tuanya ini itu memiliki andil yang besar dalam merusak anak, sebagaimana memiliki andil yang sangat pengaruh untuk meluruskan si anak atau menjaga fitrah dan kesucian si anak. Wa fi sahih Muslim min hadits Iyad bin Himar al-Mujasha'i, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad bin Himar al-Mujasha' radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dzata yaumin fi khutbatihi, beliau bersabda di suatu hari dalam khutbahnya, ala inna rabbi amrani an uallimakum ma jahiltum. Sesungguhnya Tuhanku memerintahkan aku untuk mengajarkan kalian apa yang kalian tidak ketahui. Mimma 'allamani yaumi hadza, ya, yang telah dia ajarkan kepadaku di hari ini. Yang telah diajarkan kepadaku di hari ini. Kullu malin nahaltuhu abdan halalun. Setiap harta yang telah kuberikan kepada seorang hamba, maka dia hukumnya halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum. Dan Allah mengatakan bahwasanya aku menciptakan hambaku semuanya lurus, semuanya bersih. Artinya semua yang kuciptakan, hamba-hamba yang kuciptakan itu pada dasarnya mereka adalah bersih. Demikian ikhwah. Ini sama seperti hadis yang di atas. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Demikian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku, dan pelajaran hari ini yang diajarkan kepadaku ini dia, yaitu di mana Allah mengatakan kullu malin nahaltuhu 'abdan halalun. Sesungguhnya harta yang kuberikan kepada seorang hamba itu dia halal, kemudian dan aku telah menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan bersih, putih, bersih semuanya. Ini kalau yang hadis yang sebelumnya disebutkan kullu mauludin, semua yang lahir, maksudnya semua anak Adam yang lahir. Demikian. Mau yuladu al fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Nah, kalau yang ini Allah sebutkan wa inni khalaqtu ibadi, aku ciptakan seluruh hambaku, ya, hunafa kulluhum, semuanya lurus. Demikian ikhwah. Ai muslimin, semuanya muslimin, yaitu muslim, ya, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila tahirina minal ma'asi. Ada juga yang mengartikan hunafa kullahum, semuanya bersih, maksudnya bersih dari berbagai macam dosa. Ada juga yang mengartikan mustaqimina munibina biqabul hidayah. Ada juga yang mengartikan hunafa di sini yaitu mereka semuanya lurus yang mudah menerima hidayah.
Demikian ikhwah. Ini merupakan pondasi dasar daripada seorang hamba, setiap hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan dalam keadaan bersih, suci, putih, mudah menerima kebaikan, ya, dan mudah menerima kebenaran, serta mereka mustaqimin. Mereka berada di atas jalan yang benar. Itu yang pertama ikhwah. Ya, lantas mengapa setelah itu ada yang kafir, ada yang muslim tapi sulit menerima kebenaran, ada yang muslim tapi tetap melakukan kemaksiatan. Ini semua setelah terjadinya kontaminasi terhadap diri si anak. Ya, mungkin pengaruh kedua orang tua, juga mungkin pengaruh pendidikan rumah tangga, mungkin juga pengaruh pendidikan sosialnya. Demikian ikhwah. Atau mungkin yang juga sekarang sangat besar pengaruhnya yaitu pengaruh media sosial. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sehingga si anak itu dia menyimpang dari yang seharusnya. Dia beranjak dari tempat yang di mana Allah ciptakan dia di situ. Dia beranjak meninggalkan tempat itu dikarenakan apa? Terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh buruk yang lainnya. Akhirnya ya dia menjadi seorang pendosa, dia menjadi seorang musyrik, bahkan dia menjadi seorang yang kafir, ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ikhwah. Yang kedua, Allah taala qad hadan nas ammatan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara umum telah memberikan hidayah kepada manusia bima ja'ala fihim bil fitrati minal ma'rifah, di mana secara fitrah mereka bisa mengetahui, ya, wa asbabil ilm juga sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu, wa ma unzila ilaihim minal kutub, dan buku-buku yang di kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka, wa arsala ilaihim minar rusul, ya, wa bima anzala ilaihim minal kutub wa arsala ilaihim minar rusul, ya, juga dari buku-buku kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka, dan juga rasul-rasul yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi ini merupakan ikhwah azinallahu wa iyyakum, ya, Allah lakukan, ya, supaya manusia itu kalau seandainya dia telah menyimpang, dia bisa kembali dari penyimpangan tersebut. Atau dia belum menyimpang tapi dia masih istiqomah. Dengan cara seperti ini dia tetap bisa berusaha untuk istiqomah di atas jalan yang benar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, secara fitrah manusia itu ikhwah itu menerima Allah Subhanahu wa taala secara fitrah. Ya. Kemudian juga dia bisa berpikir dengan dalil kauni, misalnya Allah Subhanahu yang menciptakan alam ini bagi siapa dan seterusnya. Itulah ikhwah azzallahuikum. Ya, supaya manusia itu lebih mantap keimanannya, jelas ada dasarnya, ya. Karena bagaimanapun antara keburukan dengan kebaikan itu tetap akan terjadi kontroversi. Tetap akan terjadi di sana, tetap sampai hari kiamat nanti akan terjadi tarik menarik, ya. Saling bersinggungan, saling berlawanan yang namanya kebaikan dan keburukan. Demikian. Jadi untuk memenangkan kebaikan ini, agar kebaikan ini enggak bergeser, ya. Karena ikhwah kalau kita hanya mengandalkan nurani kita, mengandalkan fitrah kita, hanya semata-mata mengandalkan daya fikir kita, akal kita, sementara syubhat itu datang terus menerpa, ini bisa kalah ikhwah, ya, bisa kalah. Bagaimana kata para ulama, al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati kita itu lemah, sementara syubhat itu terus menerpa dengan sangat dahsyat. Oke, sekali, dua kali, tiga kali bertahan, keempat kali, kelima kali, keenam kali itu bisa baling dia, ya. Akhirnya bisa takluk, ya, bisa takluk hati kita itu dengan syubhat-syubhat. Makanya ikhwah azallahu iyyakum, hanya dengan mengandalkan fitrah, hanya dengan mengandalkan akal, ya, itu belum bisa bertahan, ya, tidak bisa dijadikan sebagai andalan kita untuk bertahan di atas istiqomah, di atas jalan yang lurus. Allah tahu itu tentang kita. Allah turunkanlah kitab. Allah turunkan kitab-kitab suci. Allah utus para rasul yang mengingatkan kita. Terus diingatkan. Sejak dari Nabi Adam. Para nabi dan rasul datang silih berganti untuk mengingatkan manusia.
ya, agar mereka tetap berada di fitrahnya, untuk mengingatkan manusia agar mereka jangan meninggalkan fitrahnya. Demikian ikhwah. Mengingatkan manusia mana yang baik dan mana yang buruk, mengingatkan manusia mana yang syirik dan mana yang tidak. Kalau tidak seperti ini ikhwah, malah manusia tidak bisa bertahan. Ya, apalagi yang dia hadapi adalah iblis yang punya sejuta pengalaman, yang punya usia yang sangat panjang, dan dia tidak mati-mati sampai hari kiamat nanti. Tentunya ikhwah, kalau kita hitung-hitung di atas kertas, gak akan ada manusia yang bisa menang dengan melawan godaan-godaan iblis. Gak akan ada ikhwah. Ditambah lagi kita punya hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu itu yang kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu lebih cenderung menyuruh kita berbuat buruk. Demikian. Gak akan menang kita ikhwah. Tapi karena Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, Allah turunkanlah ya kitab-kitabnya, Allah utuslah para rasul agar manusia itu nggak bingung, agar manusia itu tidak lari dari kebenaran. Demikian. Kalau nggak akan ada yang jadi penghuni surga. Ya, tidak akan ada yang jadi penghuni surga. Taib ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian walaqad ta'ahada Rasulullah SAW ashabahu hattal atfal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus memberikan peringatan, terus memberikan pelajaran kepada para sahabat-sahabatnya. Hattal atfal, sampai anak kecil pun beliau ajarkan. Masya Allah. Jadi beliau dalam memberikan arahannya itu tidak hanya untuk orang-orang dewasa saja, enggak. Tapi anak kecil pun beliau memberi nasihat. Masya Allah. Fagharasa fi nufusihim asasal aqidah. Beliau tanamkan dalam hati mereka, dalam jiwa mereka pondasi-pondasi dasar akidah. Fahada Abdullah bin Abbas. Fahada Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqulahu Nabi sallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dia wejangan. Apa kata beliau? Ya ghulam, wahai anak, inni uallimuka kalimat. Aku akan ajarkan kamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Gimana cara jaga Allah? Maksudnya ikhwah, para ulama menjelaskan jaga Allah artinya menjagalah syariat-syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ihfazillah yahfazuka. Maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Artinya kalau engkau berupaya untuk menjaga syariat-syariat Allah, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berada di hadapanmu. Artinya Allah terus membimbingmu terus sampai engkau meninggal dunia. Membimbingmu terus jangan sampai engkau itu lari dari kebenaran. Idza sa'alta fas'alillah. Ini diantara isinya yang luar biasa. Apabila kamu meminta, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ini sedang menanamkan di hati anak itu tidak tergantung dengan orang lain, ikhwah. Hendaklah kita itu tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta tolong, maka minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ini luar biasa akidah seperti ini, ikhwah. Ya, berapa banyak orang-orang, jangankan anak kecil, bahkan yang sudah dewasa itu sangat tergantung dengan manusia. Seolah-olah hidupnya itu dikarenakan manusia. Ya, rezekinya tergantung dengan seorang manusia. Oleh karena itu ketika dia sudah terlibat suatu dosa, dia kesulitan untuk meninggalkan dosa tersebut. Dikarenakan khawatir, ikhwah. Dikarenakan khawatir. Ya. Seorang bawahan misalnya, ketika atasannya menyuruh dia berbuat satu hal yang dilarang dalam Islam, dia nggak sanggup. Dia nggak sanggup untuk menolaknya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia sangat tergantung dengan orang ini. Islam nggak membolehkan kita tergantung dengan orang.
Ketergantungan kita dibolehkan, tapi selama masih ketergantungan itu dibenarkan dalam Islam. Tapi apabila dia sudah menyuruh kita untuk melawan Allah, menyuruh kita untuk menentang ataupun melanggar syariat Allah, maka ketergantungan kita dengan dia itu di-cut langsung. Kenapa? Karena ketergantungan kita kepada Allah itu jauh lebih besar. Demikian ikhwah. Jadi sebenarnya dia itu hanya sebagai wasilah saja, sebagai perantara saja. Misalnya kita digaji, kita tahu ya dia yang gaji kita. Ya, tapi kita tahu bahwasanya gaji kita ini pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia macam-macam ingin menyuruh kita berbuat buruk, maka kita cut. Kita nggak perlu ente, kita nggak perlu kamu. Karena yang memberi saya rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu mohon pertolongan, mohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian kita enggak terpasung dengan manusia. Enggak jadi hamba terhadap manusia. Kita hanya layak menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini ikhwah, kalimat ini Rasulullah ajarkan kepada Ibnu Abbas waktu itu masih anak-anak, luar biasa. Ya, menunjukkan kita memang tanamkan akidah ini kepada anak-anak. Kemudian wa'lam, ketahuilah annal ummata law ijtama'u ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka bi syai'in illa lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lahu. Qad kataballahu lak. Ketahuilah, ini bicara dengan Ibnu Abbas yang waktu itu masih anak-anak. Seandainya umat ini sepakat untuk memberimu satu faedah, untuk memberimu satu manfaat, sementara maka mereka tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali manfaat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadamu. Demikian ikhwah. Ya. Misalnya nih seluruh desa atau di desa kita seluruh penduduknya sepakat untuk memberikan kepada kita misalnya kendaraan. Seluruh penduduk desa ini ingin memberikan kepada kita 1 unit kendaraan sepeda motor misalnya. Maka ikhwafidin mereka nggak akan bisa melakukan itu. Kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Kalau ternyata yang telah Allah tetapkan itu bukan sepeda motor tapi hanyalah sepeda atau sepeda gunung misalnya, atau sepeda lah kita katakan. Maka nggak akan pernah ada sepeda motor sampai kepada kita. Walaupun seluruh masyarakat ini sepakat akan memberi kita 1 unit sepeda motor. Tapi karena Allah yang tetapkan itu sepeda, ya sepeda yang sampai kepada kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Atau misalnya perusahaan kita berazam akan memberikan kita kenaikan gaji 3 kali lipat. Direktur sudah setuju, siapa sudah setuju, semua sudah setuju ikhwah. Tinggal bulan depan realisasinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak, ya tidak. Ya kita nggak tahu apakah ternyata 2 hari kemudian, ini kan sebulan lagi itu akan direalisasikan. 2 hari kemudian meninggallah direkturnya, akhirnya nggak jadi ikhwah. Tidak terrealisasi kenaikan gaji kita 3 kali lipat. Demikian ikhwah. Artinya ya kalau seluruh orang umat ini sepakat untuk memberikan kamu sebuah manfaat, maka tidak akan bisa kamu dapati manfaat tersebut. Itu belum pasti. Kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Jadi kalau mereka sepakat untuk memberikan kita satu faedah, satu manfaat, ya, kemudian terrealisasi untuk diri kita, itu dikatakan apa? Memang Allah sudah tetapkan seperti itu. Kemudian, wa ini jitama'u ala ayyadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu alaik. Dan apabila mereka sepakat untuk memudaratkanmu, untuk mencelakakanmu, untuk membunuhmu, apalah namanya, ya. Kalau yang pertama tadi kan memberikan manfaat, apakah menaikkan gaji, memberikan kita kendaraan, memberi kita rumah, apa saja yang bermanfaat untuk kita, ya, maka tidak akan sampai kepada kita, tidak akan terrealisasi kepada kita kecuali yang telah Allah tetapkan. Ini sebaliknya,
akan memudaratkan kita. Kalau seluruh umat ini sepakat untuk memudaratkan kita, mau mencelakakan kita, mau membunuh kita, mau melukai kita, atau mau apa lagi, mau melenyapkan kehidupan kita dari muka bumi ini, maka tidak akan bisa dilakukan kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Jadi ikhwah, ini kan menunjukkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ya, mengajarkan kepada kita bagaimana ketawakalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menanamkan akidah. Orang yang akidahnya kuat, dia akan menjadi seorang pemberani, ikhwah. Ya. Kalau dia tahu ini adalah suatu hal yang benar, dia akan berani mempertahankan itu. Dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakhafun laumata laim. Tidak ada seorang pun yang dia takuti. Yang dia takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, kalau kita lihat bagaimana para sahabat-sahabat terdahulu, ya, itu generasi yang luar biasa. Bukan dikarenakan mereka punya fisik yang besar, gede, bukan begitu. Ya, leher mereka sepinggang kita, nggak begitu, ikhwah. Ya, bahkan banyak mereka yang miskin-miskin, tapi menggetarkan dunia, ikhwah. Mampu menaklukkan 2 negara adidaya pada waktu itu. Dengan mudah ditaklukkan. Nggak perlu bertahun-tahun. Demikian. Menaklukkan Farsi dan menaklukkan Romawi. Demikian. Apakah dikarenakan kehebatan fisik mereka, kehebatan ekonomi? Enggak, ikhwah. Tapi dikarenakan keimanan mereka. Yakin mereka. Mereka pedenya, percaya dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat percaya diri. Allah Subhanahu wa taala menanamkan keberanian yang luar biasa. Sangat percaya diri. Kalau di hadapan makhluk bagi mereka, ya, yang mereka takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Ancaman, intimidasi, azab segala macam itu enggak ada apa-apanya bagi mereka. Karena mereka hanya yakin Allah, ya, yang berkehendak, bukan kehendak manusia. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kalian tidak berkehendak kecuali yang berlaku hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu, ikhwah. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim berada di atas kebenaran dan kita tahu ini benar, sementara dalam menjalankan kebenaran ini ada intimidasi, ada ancaman-ancaman, ikhwah, tawakal, tetap istiqomah di atas kebenaran. Mengenai kita terbunuh, ya kalaupun kita terbunuh dalam keadaan jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk husnul khatimah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, orang-orang yang tidak senang dengan dakwah beliau dipenjarakan. Bagi Ibnu Taimiyah rahimahullah, penjara itu bukan penghalang. Ya, apa kata beliau dalam bait syairnya, fa in qataluni fa qatli syahadah, fa in sajanuni fa sijni khalwah. Kalau mereka bunuh aku, maka kematianku itu syahadah. Kalau mereka penjarakan aku, maka aku berada di penjara itu khalwah. Artinya aku punya banyak waktu untuk berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi enggak ada satupun yang bisa menghalang-halangi mereka untuk berbuat baik. Itu ikhwah, ya. Jadi kalau sudah begini ketetapannya, apa yang harus kita takutkan dengan manusia? Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya takut dengan ancaman Allah, kita hanya takut dengan azab Allah, kita hanya takut dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, kita tahu bahwasanya Allah suka dengan perbuatan kita. Kita tahu indah sebuah kebenaran, maka jalan. Apa kata orang, biarkan saja. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Ya, apalagi kalau kita niatnya untuk agar orang-orang suka dengan kita, enggak akan mungkin, ikhwah. Ya, tidak akan mungkin. Sekali lagi, tidak akan mungkin kita ingin agar orang suka dengan kita semuanya, nggak mungkin. Ya, orang Rasulullah SAW seorang yang sangat luar biasa, akhlaknya ada aja orang-orang yang tidak suka dengan beliau. Demikian ikhwah. Makanya orang Arab mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Mau mendapatkan ridho semua orang, itu tujuan, targetnya nggak mungkin bisa didapati, la tudrak. Tapi ridho Allah ghayatun la tutrak. Tapi ridhonya Allah itu target, tujuan yang tidak boleh ditinggal. Yang penting ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala,
kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, aman. Ini seperti generasi para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikarenakan penanaman akidah yang luar biasa. Kalau anak-anak saja begini penanaman akidahnya, bagaimana dengan yang sudah dewasa, ikhwah? Ya. Diajarkan kepada anak kecil, "Nak, jangan takut. Kalau orang ingin mencelakakan kamu, kalau itu pun terjadi, itu dikarenakan takdir Allah, bukan dikarenakan hebatnya dia." Demikian ikhwah. Ini kan luar biasa menjadikan seorang anak berani di atas mempertahankan sebuah kebenaran. Kemudian rafa'atil aklam, karena pena takdir sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan tulisan-tulisan pun sudah kering, enggak bisa dihapus lagi. Hadhi taujihatun karimatun ila Ibnu Abbas al-Ghulam. Ini adalah pengarahan yang diberikan kepada Ibnu Abbas yang waktu itu masih anak-anak. Wahiyat tahsinul aqdi, ini merupakan penjagaan akidah. Wa imanun ijabiyun bi aqidatin qada'il qadar, dan memantapkan keimanan terhadap qada dan takdir. Falayyar habal mu'minun nasa jami'an. Oleh karena itu, seorang mukmin tidak boleh takut kepada siapapun manusianya. Seorang mukmin tidak boleh takut dengan siapapun. Li'annahum la yadurruhu illa bima kutiba alaih. Karena manusia-manusia itu sehebat apapun mereka tidak akan membahayakan mereka kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Jadi sebesar apa bahaya yang menimpa diri kita dikarenakan makar-makar orang-orang kafir, dikarenakan makar-makar orang-orang mujrim yang akan membahayakan kita, akhirnya terkenalah kita. Itu bukan dikarenakan kehebatan mereka, tapi dikarenakan ya segitulah yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Misalnya nih, ya mereka berencana membunuh kita misalnya. Tetapi ternyata berhasillah mereka misalnya melukai kita. Nah, kenapa luka yang terjadi? Karena yang hanya luka yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Pembunuhan enggak ditakdirkan. Demikian. Jadi seorang mukmin kalau dia faham dengan ini semua, apa yang harus dia takuti, ikhwah? Enggak ada yang harus dia takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu alaina alla nuhmil ta'limahum al-aqidah as-sahihah. Oleh karena itu kita enggak boleh melalaikan mereka dari mengajarkan akidah yang benar. Li'anna al-aqidah ghada'un daruriyun liruh karuhi liruhi kadorurati ta'amil ajsam. Karena akidah yang benar itu merupakan suplemen sangat penting terhadap roh, sebagaimana makanan merupakan suplemen penting untuk jasad. Jadi kalau kita makan itu hanya suplemen untuk jasad, tapi kalau untuk badan, tapi kalau akidah itu suplemen untuk roh. Makanya yang menguatkan roh itu adalah akidah yang benar, ikhwah. Demikian. Makanya kalau kita lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia seorang hamba sahaya yang tidak bisa menantang, yang tidak bisa menentang tuan-tuannya karena dia hamba sahaya. Dia di bawah kepemilikan seorang, pemilikan tuannya. Ya. Ketika jasadnya disiksa, dia ditidurkan di lapangan ataupun di padang pasir yang sangat panas, ditidurkan ya di situ. Ya, ditidurkan di pasir yang sangat panas saja sudah suatu hal yang ini, ikhwah, suatu hal yang sudah menyakitkan. Kemudian ditambah lagi dengan ditimpa batu. Bukan batu-batu kecil, batu besar, batu panasnya juga. Ikhwah, batu yang diambil dari padang pasir yang panas tadi kan panas juga, ditimpakan. Jasadnya ikhwah jasadnya bisa mereka siksa, tapi akidahnya luar biasa, ikhwah. Yang keluar dari lisannya Abu Bakar, dari lisannya Bilal bin Rabah yaitu ahad. Ini akidah yang luar biasa, ikhwah. Ya. Jadi akidah yang teguh itu bisa melawan rasa sakit. Demikian. Ya mungkin kalau kita yang diperlakukan seperti itu sudah nggak tahu lah apa yang terjadi. Allahu a'lam apa yang terjadi. Demikian. Tapi Bilal bin Rabah, akidahnya, ruhnya itu sudah mendapatkan suplemen yang luar biasa dari Rasulullah SAW sehingga mampu menahannya. Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Wal qalbu wi'aun tansabu ilahil aqaid.
hati itu sama seperti karung yang bisa dimasuki oleh berbagai macam keyakinan-keyakinan. Min ghairi syu'uri sahibihi, tanpa disadari oleh si pemiliknya. Jadi di sini penulis mengatakan bahwasanya hati itu bagaikan karung, ya, hati bagaikan karung, karung kosong, ya. Karung itu bisa masuk berbagai macam akidah-akidah tanpa dirasa, tanpa disadari oleh pemiliknya. Fa idza turikal tiflu wa sya'nu, apabila si anak dibiarkan begitu saja, ya memang dia tadinya fitrah, ya, suci. Ya, suci. Tapi kalau dia dibiarkan begitu saja seperti yang kita katakan tadi, dia suci. Tapi kalau terus dicekokin dengan berbagai macam akidah yang buruk, dia bisa tergoda. Ya. Dicekokin terus, diberikan syubhat itu keras menerpa, hati kita lemah. Demikian. Jadi kalau anak-anak dibiarkan begitu saja, diabaikan saja, tidak diajarkan akidah yang benar, kana ardatun li'tinaqil aqaid batilah wal awhamid darrah. Itu berarti memberikan peluang besar untuk masuknya akidah-akidah yang batil dan pemahaman-pemahaman yang keliru. Demikian ikhwah. Wa hadza yaqtadina an nakhtara min al-aqaid sahihah ma yulaimu aqluhu. Oleh karena itu kita pilihkan untuk mereka. Kita isi hati mereka yang tadinya ini kosong, kita isi hati mereka dengan akidah-akidah yang benar yang bisa mereka pahami dengan mudah. Wa yushilu alaihi idrakuhu wa taqbaluhu. Ya, mudah mereka memahami dan mudah menerimanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ya kita harus lawan. Ya, anak-anak kita ini harus kita jaga kebersihannya. Ya, harus kita jaga kebersihannya. Kita jaga kesucian jiwanya. Demikian. Kita ajarkan dia akidah-akidah yang baik. Berapa banyak di antara kaum muslimin hanya memperhatikan masalah kebersihan jasad, tapi mereka lupa, abai atas kesucian akidah. Ini yang sangat disayangkan ikhwah. Padahal manusia itu akan berarti apabila akidahnya baik. Setampan apapun dia, serupawan apapun dia, semapan apapun dia, kalau dia tak punya akidah yang baik, maka dia bagaikan sampah. Tidak ada guna sama sekali. Tidak ada nilai sama sekali. Dan dia nanti di akhirat bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ikhwah, anak-anak kita merupakan amanah bagi kita. Amanah ikhwah. Ya, amanah. Jangan biarkan mereka terabaikan dengan akidah-akidah, terpengaruh dengan akidah-akidah yang buruk. Kita yang menjaga mereka. Kita isi mereka dengan akidah yang baik, yang lurus. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Jadi penting sekali ya, penting sekali. Apalagi anak-anak itu, masya Allah, kalau kita dari kecil kita ajarkan akidah yang baik, itu bekasnya luar biasa. Ya, bekasnya luar biasa. Jangankan masalah akidah ikhwah, masalah sholat kita ajarkan dari kecil, jilbab menutup aurat kita ajarkan dari kecil, itu sampai besar mereka bertahan. Ya, kalau sudah terukir dalam hatinya itu ikhwah, ya ukiran itu sulit untuk dihilangkan. Ya, kalau kecuali sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mudah bertahan. Bahkan ikhwah, ini pengalaman melihat dari anak-anak didik ya. Ketika kecil dia di pesantren, baik Masya Allah. Ya, sekian tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ketika dia beranjak remaja, mulai terjadi error. Ya mungkin dikarenakan orang tua sudah mulai kurang perhatian atau mulai terabaikan. Atau mungkin pengaruh luar lebih dahsyat dibandingkan pengaruh orang tuanya. Akhirnya ya mulailah error dia. Akhlaknya mulai terkontaminasi dengan yang lain. Tapi Masya Allah ikhwah, ketika dia menikah itu Masya Allah bisa balik, ya demikian, bisa balik sebagaimana dia sebelum error, sebelum dia menyimpang. Demikian ikhwah. Itu kan menunjukkan bahwasanya apa yang dia dapati ketika kecil itu pengaruhnya luar biasa. Berarti ketika dia melakukan hal-hal yang tidak syar'i, dalam hatinya dia sudah ada sebenarnya hati kecil yang mengatakan ini salah.
Salah dari apa yang pernah dia dapati dari ustadz-ustadz mereka. Ini salah, tahu dia. Tapi karena ya daya upayanya kurang dalam melawannya, terpengaruh. Demikian. Tapi Masya Allah, itu sangat besar pengaruhnya. Itu untuk anak-anak. Makanya pendidikan itu dari anak-anak ya Wah. Ya, dari anak-anak. Semua membiasakan syariat, akidah, syariat dan seterusnya dibiasakan dari kecil. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dibiasakan dari kecil dan dipertahankan sampai besar. Demikian ikhwah a'azinallah wa iyyakum. Makanya bagi kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala yang amanahkan, diberi amanah berupa anak, maka ya itu amanah bagi kita. Amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka baguskan mereka, tanamkan akidah yang baik pada mereka. Karena ingat ikhwah, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Sejauh mana kita sudah mengajarkan akidah yang baik untuk anak-anak kita. Akan ditanya nanti di hari akhirat sejauh mana. Makanya kita perlu kriteria para pendidik yang lalu, itu ada 10. Ya, ada 10. Di antaranya apa ikhwah? Senantiasa belajar. Menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu, ya ilmu yang bisa membimbing kita agar sejahtera dunia maupun sejahtera di akhirat kita dan anak-anak kita. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim.